Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kelas online dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan untuk melapangkan pikiran kita dalam menerima materi-materi yang akan ibu sampaikan. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga kalian bisa mengikuti dengan lancar pembelajaran yang akan kita bahas. Bersama Bu Elvi Syahraini, MPD. Masih di bab yang sama, yaitu bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Kali ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Anak-anakku, pembiasaan diri mari selalu kita lakukan. Pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menaati protokol kesehatan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan keempat, melakukan gerakan 3S, sapa, senyum, dan salam. Anak-anakku, masih ingat pembelajaran yang lalu? Ya, kita sudah belajar menyimpulkan teks persuasif. Namun untuk kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.41 menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Kemudian 3.42 menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Mari kita masuk materi struktur teks pidato persuasif. Pidato persuasif terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi pidato. Dan yang ketiga, penutup pidato. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, pembukaan teks pidato persuasif yang terdiri dari 3 bagian. A. Salam pembuka. Struktur ini disampaikan pada awal pidato. Jadi sebelum memulai pidato, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Contohnya, Assalamualaikum. B. Ucapan penghormatan. Contohnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati para tamu undangan, dan sebagainya. Kemudian, ucapan syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. Lalu kita masuk pada struktur pidato yang kedua, yaitu isi pidato. Isi pidato yaitu bagian tempat untuk menyampaikan tujuan dan maksud kepada para pendengar. Contohnya, harga bahan pokok semakin melambung, biaya hidup semakin berat, dan lain-lainnya. Nah, di sini maksudnya bahwa orator menyampaikan tujuan dan maksudnya mengenai harga bahan pokok yang sangat melambung. Kemudian masuk ke struktur pidato yang ketiga, yaitu penutup pidato. Penutup pidato berisi
kesimpulan dari pidato yang telah diberikan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih dan salam penutup. Contohnya, jadi kita sebagai warga yang baik harus bla 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 bla. Atau tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian masuk ke materi ciri kebahasaan teks persuasif. Adapun ciri kebahasaan teks persuasif, yang pertama, adanya kalimat aktif. Yang kedua, adanya kata tugas. Yang ketiga, adanya kosakata emotif. Yang keempat, adanya sinonim. Dan yang kelima, adanya kata benda abstrak. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Kemudian, kalimat aktif predikatnya berawalan me atau ber. Contohnya, ibu sedang memasak sayur di dapur, yang mana subjeknya ibu sedang melakukan pekerjaan yaitu memasak. Kalimat aktif terdiri dari dua. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Dan yang kedua, kalimat aktif intransitif. Contoh kalimat aktif transitif, adik menggunting kertas. Adik adalah subjek, menggunting adalah predikat, dan kertas adalah objek. Selanjutnya adalah kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, dan di dapur adalah keterangan tempat. Kemudian, ciri kebahasaan teks persuasif yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas merupakan salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna tetap. Kata tugas terdiri dari kata depan, kata hubung, kata sandang, dan kata seru. Contoh kata depan: di, pada, dalam, atas, antara, dari, ke, kepada, akan, terhadap, oleh, dengan, berkat, daripada, tentang, mengenai, hingga, sampai, untuk, buat, guna, bagi. Contoh kata hubung: dan, lagi pula, serta, tetapi, melainkan, sedang, atau, ataupun, maupun, dan bla bla bla. Contoh kata sandang: sang, hang, dang, sri, hyang, yang, para, umat, kaum, si. Contoh kata seru: bah, cis, idih, ih, celaka, asyik, aduhai, amboi, wah, syukurlah, alhamdulillah, untung, insya Allah, dan bla bla bla. Kemudian, ciri kebahasaan teks persuasif yang ketiga adalah kosakata emotif. Kosakata ini berhubungan dengan emosi atau perasaan
yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika mendengar atau membaca pidato. Contohnya, masyarakat Indonesia memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Kemudian ciri yang keempat adalah sinonim. Sinonim adalah makna kata atau padanan makna kata. Contohnya sepi dan sunyi. Kemudian kalah dan menyerah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ciri kebahasaan teks persuasif adalah kata benda abstrak. Kata yang menyatakan abstrak atau tanpa wujud karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Contoh, imbalan, bersosialisasi, kebersamaan, gotong royong. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Berakhir pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Analisis struktur teks tadi kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, di sini ada tabel struktur dan kalimat dalam teks. Strukturnya apa saja? Nah, di sini ada struktur teks dan kalimatnya kamu tulis ya di dalam kalimat teks, yang mana kalimat pembukanya. Terus ucapan penghormatan dan syukur yang mana kalimatnya, begitu seterusnya.